Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan tafsir surat Al-Mudaththir, yang mana di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha adil, Maha sempurna keadilannya, dan salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan amalan yang telah diperbuat oleh hambanya di suatu hari yang mana tidak ada lagi yang bisa dia elakkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsim bima kasabat rahimah. Naam. Kullun nafsim bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu bima kasabat rohinah, atas apa yang telah mereka lakukan itu mereka akan naam tertahan tergantung dengan usahanya. Naam, setiap amalan insya Allah semuanya akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan setelahnya. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang golongan kanan, yang menerima kitab amalannya melalui tangan kanannya. Naam, fi jannati yatasaalun, mereka itu di dalam surga mereka bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang apa? Anil mujrimin, kepada orang-orang yang mujrim, kepada orang-orang yang dia tidak baik amalnya ketika dia di dunia. Naam. Ketika orang mukmin sudah masuk surga, golongan kanan sudah masuk surga. Adapun orang-orang yang tidak masuk surga mereka berada di jahanam. Dan di sini, naam, eh, dijelaskan di sini berarti ada satu hal yang bisa kita ambil bahwasanya orang yang masuk surga bisa melihat orang yang masuk neraka. Dan yang orang yang berada di neraka, mereka bisa melihat saudaranya yang menikmati kenikmatan surga yang tiada habisnya. Masya Allah ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya di surga tentang keadaan orang-orang mujrim. Masalakakum fi saqor? Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka saqor? Naam. Maka di sini para penghuni neraka mengatakan kepada penghuni surga. Mereka mengatakan kami di sini tuh kalau lam nakum minal musholin. Dulu kami itu enggak sholat. Sholatnya males. Atau sholatnya kadang-kadang. Atau sholat tapi enggak tumak ninah. Atau sholat tapi enggak melihat syarat, rukun dan wajibnya. Atau dia sholat tapi terlewat waktunya. Naam. Dia sengaja meninggalkan sholat, meremehkan perkara sholat. Walam nakun nuda'imul miskin. Dan kami pun tidak memberi makan, bersedekah kepada orang miskin. Tidak mengeluarkan zakat, sedekah yang wajib terutama, yaitu zakat. Zakat fitr maupun zakat mal. Dan sedekah yang sunnah, seperti infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi makan orang miskin dan yang lainnya. Mereka bakhil dahulu. Wa kunna nukadzibu biyaumidin. Nah, ini yang paling parah. Mereka mengatakan, dan kami dulu nukadzibu nabi yaumidin. Kami naam, apa namanya? Mendustakan hari kiamat ini, hari kebangkitan ini. Hari pembalasan ini, hari ini kami dulu dustakan. Kami dulu nggak begitu percaya sama hari yang telah Allah janjikan, yaitu pada hari ini. Naam. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami, al yakin di sini adalah kematian. Sampai datang kepada kami kematian. Naam. Fama tangfaum syafa'atu syafi'in, dan tidak berguna lagi syafaat orang yang memberi syafaat. Entah itu dari malaikat, nabi, naam, saudaranya, ayah ibunya, anak cucunya, istrinya atau suaminya. Tidak berguna lagi syafaat. Naam. Penyesalan yang sudah seperti ini ya enggak berguna.
Nah, faedah dan kesimpulan yang kita ambil dari ini, satu, setiap orang pada hari kiamat akan diperhitungkan sesuai dengan amalannya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Yang kedua, seorang tidak akan disiksa oleh sebab dosa orang lain. Kita semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan. Nah, yang ketiga, ayat tersebut menyebutkan 4 masuk neraka, yaitu tidak sholat, tidak zakat, nah, memperbincangkan kebatilan bersama orang yang mengerjakannya, nah, dan tidak mau berdiri atas kebenaran dan mendustakan kebenaran. Yang keempat, al-hadu al-ahadu alladzi bainana wa bainahum as-salatu faman taraka faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini tentang pentingnya perkara salat. Sesungguhnya batasan yang membedakan kita orang mukmin dan orang kafir adalah salat. Faman tarokaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Naam, baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Nah, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Sholat adalah indikator orang itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tiang agama. Sholat tidaklah diketahui pada zaman sahabat itu siapa yang meninggalkan sholat. Berarti kecuali cuma dua. Satu, dia orang kafir. Dua, dia perempuan yang sedang haid. Nah, dulu orang munafik pun masuk ke dalam Masjid Nabawi, mereka sholat di sana. Nah, hatta sekarang, bahkan sampai sekarang, malah banyak orang yang mengaku mukmin tapi nggak sholat, nggak kelihatan di masjid batang hidungnya, entah kemana di mana dia sholatnya. Nah, maka ini perkara yang penting tentang sholat ya. Yang kelima, tidak boleh bagi seorang untuk berbincang dengan kebatilan dan mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, yang keenam, syafaat adalah meminta kebaikan untuk orang lain. Dan syarat syafaat ini ada dua. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keridhaan Allah bagi orang yang akan menerima syafaat. Yang memberi syafaat diizinkan Allah, yang disyafaati diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, syafaat tergantung tahta masyiatillah. Tergantung apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang terakhir, di bagian yang terakhir dari surat Al-Mudaththir. Naam, kita lanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lahum an tadhkiratim mu'ridin. Maka mengapa mereka orang-orang kafir itu tadhkiratim mu'ridin. Tadhkirah itu peringatan, mu'ridin berpaling. Ka'annahum khumurum mustansyarah. Ka'annahum khumurum mustanfirah. Nah, seakan-akan mereka itu lari seperti keledai yang dikejar oleh singa. Lari terbirit-birit dari at-tadhkirah, dari peringatan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Kala bala yakhafuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut terhadap negeri akhirat. Kita lihat ya tafsirannya langsung aja. Setiap orang dari kaum musyrikin menghendaki agar Allah menurunkan kitab khusus baginya. Dia nggak mau mengikuti apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Aku pengen duwe kitab dewi. Itu sebenarnya cuma kalaupun misal pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada mereka sendiri pun mereka tidak akan mengimaninya. Karena apa? Kala bal yakhafunal akhirah. Sekali-kali tidak. Mereka itu cuma beralibi saja. Nah, mereka itu la yakhafunal akhirah. Mereka tidak takut dengan hari kiamat. Kala innahu tadzkirah. Sungguh benar bahwasanya Al-Qur'an itu Al-Qur'an adalah peringatan. Nah, benar-benar peringatan yang jelas. Faman syaa dzakara, bagi siapa? Bagi yang menginginkan mengambil peringatan tersebut.
dan mengambil manfaat darinya. Amma yadkuruna illa ayyasha Allah. Nah, dan tidaklah mereka mendapatkan peringatan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala hendaki mereka. Jadi, sebenarnya kita bisa belajar Al-Qur'an ini sebenarnya adalah peringatan. Faman syaa'a dzakara. Nah, bagi siapa yang ingin mengambil peringatan. Dan seorang bisa mengambil peringatan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yadhkuruna illa ayyashallah. Dan tidaklah orang itu bisa mengambil peringatan, mengambil manfaat itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita bersyukur. Kita masih bisa mempelajari Al-Qur'an, masih bisa baca tafsir, masih bisa mengikuti pelajaran tafsir, masih bisa dan yang lainnya, intinya masih bisa bergelut dengan ilmu diniyah, ilmu agama, maka itu hal yang sangat kita harus bisa syukuri. Nah, wa ahlut taqwa, mereka lah orang-orang yang bertakwa, wa ahlul magfirah, dan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari dosa Allah, dari dosa yang mereka lakukan. Semoga kita termasuk dari ahlut taqwa wa ahlul magfirah. Nah, faedah dan kesimpulan dari ayat ini yang pertama, Allah menyerupakan kebencian kaum musyrikin dari mendengar Al-Quran itu bagaikan keledai yang dikejar binatang buas. Saking mereka enggak maunya dengar. Yang kedua, betapa besarnya pembangkangan mereka sehingga mereka membuat alasan-alasan yang konyol. Mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan kepada setiap orang dari mereka itu kitab suci. Ya udah mungkin kayak gitu. Ya mungkin saja mungkin tapi itu cuma alibi mereka. Misalnya pun Allah turunkan mereka juga nggak akan beriman. Yang ketiga, sebab sebenarnya dari pembangkangan mereka yaitu karena la yakhafunal akhirah. Mereka tidak takut terhadap akhirat. Dan yang keempat, Al-Quran padanya ada peringatan dan petunjuk bagi orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Rasul mengatakan hadakum man ta'alam al-Quran wa 'allamahu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam malakopi memberikan label kepada orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya sebagai khairukum, sebagai orang yang paling naam, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Naam. Yang keenam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk ditakuti dan dihindari azabnya. Naam. Saya kira cukup ya dari saya. Ini sesi terakhir dari surat Al-Muddatsir. Masih banyak nih, sebenarnya masih 74 halaman. Nah, di akhir surat Al-Muddatsir ini saya memberikan tugas sama antum semuanya. Ya, didengarkan baik-baik ya. Di surat Al-Muddatsir ini ada cerita tentang Al-Walid ibnu Mughirah. Ana minta sama antum semuanya menulis sebuah risalah, sebuah karya tulis. Karya tulis itu kan tebel ini, enggak ini selembar aja. Menulis sebuah karya ilmiah yang antum ambil dari beberapa sumber. Jangan kopas ya, tapi boleh melihat dari beberapa sumber, tapi ditulis lagi. Kalau antum kopas itu namanya plagiat, antum bisa penjara. Itu dosa kayak gitu, nggak boleh. Mencontek karya tulis orang lain itu nggak boleh. Nah, antum ambil di internet nggak apa-apa. Antum tapi tulis lagi. Tulis lagi dengan kalimat antum sendiri, tidak sama dengan kalimat yang ada di internet. Atau antum cantumkan sumbernya. Antum ceritakan di situ apa yang sebenarnya terjadi antara Al-Walid, Nabi Muhammad dan juga orang-orang Quraisy. Nah, secara lengkap ya, lengkap. Nah, ngirimnya bagaimana? Ngirimnya pakai PDF saja. Caranya gimana, Tat? Anda nggak punya laptop? Nggak perlu pakai laptop, nggak bisa. Antum bisa tulis di HP antum itu ada Microsoft Office-nya. Ada Office-nya ya. Antum bisa di itu buka new dokumen di Office-nya antum. Kalau nggak punya Microsoft Office-nya, download dulu di Play Store ada. Download Office. Kemudian antum ketik di situ. Nah, terus antum kemudian setelah selesai antum simpan filenya. Terus kemudian antum buka internet,
Antum ketik di internet di Google, convert Microsoft Word ke dalam PDF gratis gitu online. Ya udah, filenya antum ubah dari Word ke PDF. Kalau sudah jadi PDF, berarti sudah selesai. Nah, dan kalimatnya tidak bisa dirubah, jadi udah terkunci. Nah, jadi gitu. Nanti kalau dikirim ke Ana, jadi hasilnya bagus. Nah, itu ya dari saya. Nah, waktunya 1 minggu. Waktunya 1 minggu. Berarti antum ngumpulinnya Jumat depan maksimal. Nah, ini sebagai ya ini tugas besar termasuk. Jadi antum harus ngumpulinnya. Nah, kalau nggak punya laptop tadi pakai HP sudah saya kasih tahu caranya. Ini nggak ada alasan lagi ya. Kalau antum tetap nggak tahu nggak bisa. Wis piye carane kudu iso ya. Nah, tanya sama kakak, tanya sama tetangga. Nggak punya tetangga, hidupnya di hutan, kayaknya nggak mungkin. Nah, tanya sama counter kalau nggak tahu. Masih carane piye? Selesai urusan. Tinggal antum apa namanya? eh Bagaimana caranya aja ya. Nah, aku lo lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.